Oke, energi udara, elemen udara. Kali ini terakhir Gemini ya. Dimohonkan kebijaksanaannya, ini adalah bacaan umum, tentu saja tidak akan cocok dengan semua Gemini di luaran sana. Dan saya tidak membatasi bacaan ini untuk area percintaan, area keuangan, pekerjaan saja. Jadi silahkan aplikasikan ke area hidup yang Anda anggap sesuai, oke? Jadi tidak usah terlalu baper, tidak usah terlalu drama, silahkan cek di kolom deskripsi selebihnya, oke? Next, kita dapat asnya koin. Banyak yang merasakan keberuntungan dan di masa depan dalam waktu yang dekat ini banyak yang ketemu orang baru, lingkungan baru, suasana baru, pekerjaan baru dan lain sebagainya yang baru ya. Di sini melimpah ruah ya, ini asnya koin. Jadi benar-benar sesuatu itu melimpah ruah ya. Rezeki baru, pekerjaan baru dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan selain ucapan selamat. Oke, next card. Karena tidak ada lagi gitu loh. Apalagi maknanya saya tidak ada catatan, tidak usah terlalu diperpanjang, oke? Next buat Gemini, ada yang lagi berpikir-pikir gitu loh. Karena saya melihat di sini itu ada satu hal yang agak dipertaruhkan gitu loh. Yakin nggak aku? Yakin nggak kalau memang apa yang bakal aku alami, apa yang bakal aku jalani itu nanti benar-benar menguntungkan bagi diriku? Apakah memang ini lebih baik? Apakah memang seharusnya hal ini aku tempuh, aku jalani? Nah, saran saya adalah memang gini. Saya lihat beberapa Gemini yang ini itu banyak di dalam hal ketidakpastian dalam hidup. Dia sudah banyak mengambil tanggung jawab. Dia sudah mengalami banyak, bukan penderitaan, tapi memang saya lihat itu adalah penderitaan, tetapi dia menolak melihat itu sebagai satu penderitaan beberapa Gemini. Dan saya melihat kegagalan, tapi mereka memang berusaha selalu akan bangkit lagi, ya. Tetapi di sini ada satu pemahaman yang memang bagi dia, saya tidak mau berada di hal yang sama. Karena apa yang saya punya sekarang, paling tidak saya tahu saya berada di titik aman. Jadi saya tidak mau terlalu jumping, terlalu dalam, ataupun saya ini terlalu mengambil keputusan yang memang luar biasa berbeda, dan akhirnya akan saya sesali. Saran saya hanya satu tetap. Kamu yang tahu ceritamu sendiri, ya. Karena beberapa ini saya lihat dalam hal keluarga, ada yang menghadapi juga pertikaian juga, perselisihan juga, asmara juga di sini ya. Tetapi ini lebih ke nilainya ke keluarga dan diri sendiri. Hubungan juga ada. Nah, ini kombinasinya banyak. Jadi kalau memang mau khusus memang harus bacaan pribadi seperti biasa. Oke, saya teruskan aja. Saran saya memang pertanyakan ke dirimu sendiri, ya. Kalau memang itu berkaitan dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, benar-benar harus kamu pastikan dengan orang tersebut, ya. Kamu lihat. Dan kalau memang tidak bisa dipastikan, ya lebih baik jangan. Kalau memang harus kamu putuskan, putuskan. Putuskan maksudnya bukan diputus gitu ya, tetapi kamu harus mengambil keputusan. Didasari dengan, ya banyak dasar, banyak pertimbangan. Kalau kamu nggak bisa mengambil keputusan ya tetap aja main bola dalam hidupmu terus ya. Ya juggling terus gitu loh. Udah, nggak ada lain, nggak ada bukan, keputusan nggak diambil, tapi ya terus aja menimbang-nimbang. Ya akhirnya ya udah jalan di tempat gitu loh. Nggak sesuai dengan usiamu kalau saya bilang. Oke. Next card. Ada 9 pedang ya. Kesusahan itu harus diakhiri, oke? Kamu ini elemen udara. Logika dulu men yang harus jalan ya. Bukan emosinya dulu. Dan jangan sering-sering menempatkan dirimu dalam kesusahan. Kamu ini sering menimbang-nimbang ya. Kamu ini bukan menimbang-nimbang gitu loh. Kadang hal ini sudah harus diputuskan, tapi kamu melakukan hal lain. Jadi harusnya memutuskan sesuatu, enggak. Lupa, ditinggal. Terus nanti ketika kamu, waduh iya, ini tadi aku belum melakukan ini, aku belum nganu ini. Kamu sendiri sibuk dengan dirimu sendiri, ya. Tolong fokusmu dipelihara, kembalikan dirimu. Aduh, nggak usah terlalu, ini loh, nggak usah terlalu dibikin pening, nggak usah terlalu dibikin pusing. Pusing oke, minum obat sakit kepala, ya. Mereknya apa, sesuaikan dengan merek yang cocok dengan kamu. Terus habis itu oke.
Fokusku apa? Aku maunya apa dalam peristiwa ini? Oh, aku harus ngerjain apa dulu itu, ya. Cari fokusmu, cari apa yang harus dikerjakan dulu. Jangan pekerjaan yang lain satu selesai, cari ke pekerjaan yang lain gitu loh. Kamu kok sering numpuk masalah gitu loh Gemini yang ini, oke? Numpuk penderitaan ke dirimu sendiri. Dilepaskan dong, dilepaskan, oke? Next, ini ada rajanya koin. Banyak yang dapat rezeki nomplok, banyak yang dapat pekerjaan baru, banyak yang dapat lingkungan pertemanan baru, komunitas, channel yang lebih membuka dirinya. Sudah di sini ini kebahagiaannya ya, kestabilan hidup di sini, kebebasan finansial tuh di sini. Dan memang kamu benar-benar stabil dengan dirimu sendiri. Orang lihat kamu, orang lihat sudah kamu itu benar-benar enak. Bahkan ini banyak Gemini yang dikejar-kejar di sini karena memang bisa mencukupi dirinya sendiri. Dan memang dia mapan, dia mampu secara finansial, jasmani, rohani, semuanya itu mapan. Semuanya itu bisa tercukupi. Jadi saya nggak ada catatan di sini. Selain kamu itu jangan terlalu sombong. Itu aja. Karena beberapa Gemini memang saya lihat akhirnya karena saya sudah mendapatkan seperti pengen membalas perkataan orang, seperti pengen membalas apa yang sudah orang lakukan sama saya, oke? Saya hanya ucapkan selamat di sini, dibawa slow aja, dibawa santai aja, jangan lupa untuk menyimpan ke kamu sendiri dulu, dibahagiain sendiri, dirimu sendiri dulu, tetapi jangan terlalu foya-foya, jangan terlalu loss, jangan terlalu tidak perhitungan ya. Tetap kamu harus ada kesan menyimpan. Selamat aja di sini. Ada yang berhubungan dengan Pisces. The Hangman ya, kartunya orang tergantung. Spiritual antara kadang ingat sama yang di atas, kadang enggak ya. Kalau pas ingat, kalau pas enggak ya. Kadang enggaknya ya. Saya lihat lebih banyak enggaknya ya. Mencari perspektif yang berbeda, mencari sudut pandang yang berbeda, dan ini ada yang mencari jodoh yang berbeda di lain tempat. Karena merasa sudah dengan yang ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, jadi akhirnya mencari tambatan hati yang baru saya lihat ya. Lebih banyak karena saya tadi sudah ngomong soal spiritualitas ya. Jadi saya nggak bisa, karena saya sendiri tidak bisa melepaskan diri dari konsep ketuhanan ya. Saya akan selalu ingat dengan yang di atas. Kalau kamu tidak bisa mengingat yang di atas akan andilnya dalam hidupmu, kamu juga tidak akan bisa meraih satu pencerahan secara utuh 100%. Maaf, kartu tarot ini bagi saya bukan sesuatu yang dipuja. Bagi saya hanya selalu sebagai media, pagar saya sendiri. Kalau saya keluar hal yang kiranya itu mengingatkan saya, ya saya harus waspada. Nah, kalau itu hal yang membahagiakan pun saya harus waspada. Jadi jangan terlalu congkak, ya. Nah, kalau di sini kamu nggak bisa mencari jati dirimu sendiri, kamu juga nggak bisa menemukan dirimu sendiri, perspektif yang berbeda itu tidak bisa kamu dapatkan, ya susah, ya. Tetapi saya melihat banyak Gemini akhirnya berkata, iya, oke, mampu dan bisa. Jadi pelan-pelan saja, kalau memang kamu itu masih dalam pencarian, masih dalam tahap pendekatan, masih dalam tahap katakanlah proses, pelan-pelan saja ya. Jangan terlalu yang dibawa yang melo, terlalu yang dibawa yang terlalu berlebihan, hal-hal yang seperti itu. Karena memang kalau berkaitan dengan Pisces, apalagi sama-sama mutable-nya ya, sama-sama sering-sering berubahnya. Wah, sesaat iya, sesaat enggak. Susah ya, apalagi kalau dalam hal hubungan kan susah itu. Dalam hal pekerjaan aja susah kalau berkaitan dengan atasannya seperti itu ya, sesaat iya, sesaat enggak gitu loh. Padahal tadinya dia ngomong ini, kok sekarang lain lagi kan. Akhirnya berhubungan dengan hal yang ambigu, kamu sendiri stres, ke kehidupanmu stres, ke mentalmu juga stres ya. Jadi dibaik-baikin dulu dirimu. Gak usah terlalu keras ke dirimu sendiri, oke? Next card, ada 6 pedang. Ada yang mau meninggalkan masa lalu. Saya paham, susah. Karena kadang masih mengingat gitu loh. Di satu sisi kamu sudah mengambil keputusan, udahlah. Tapi di sisi lain kadang masih ingat gitu loh. Tapi kamu meninggalkan. Kamu bergerak untuk maju, untuk ke depan. Sudah kamu komit ke dirimu sendiri meninggalkan walaupun kamu masih sakit. Di sini saya tetap akan ngomong, ambil dulu waktumu, pelan-pelan saja, jangan terlalu frontal. Kalau memang kamu harus nangis, ya biarkan nangis. Kalau memang kamu itu harus diam, ya diamlah ya. Tetapi tetap yang namanya hidup harus berjalan, harus maju. Kalau kamu sudah ngambil keputusan, ya komitmenlah pada keputusanmu itu, jangan maju mundur. Next card untuk Gemini ada rajanya pedang.
tongkat. Ada yang berkaitan dengan Leo banget. Saya lihat Leonya itu pol banget di sini, sama Aries sama Sagittarius ya, sedikit Sagittariusnya. Dan saya lihat memang kalian ini benar-benar serius, benar-benar sejalan, benar-benar baik ke depannya. Dalam hal ekonomi pun kalian itu bisa klop ya, dalam artian walaupun tidak yang melimpah ruah seperti itu, tapi bagaimana kalian itu bisa bekerja satu sama lain, bisa saling menyokong satu sama lain, bisa saling memberi arahan satu sama lain ya. Jadi di sini, dan saya lihat nanti keuangan kalian juga bagus ini, pertahankan aja. Di sini saya tidak ada catatan khusus karena memang sudah sama-sama baik, hubungan juga baik, lingkungan juga baik, sama-sama baik lah. Sudah ngomong itu sudah sedetil mungkin. Jadi memang ya itulah yang memang seharusnya dalam hal hubungan juga dibawa serius, pun tidak mengesampingkan kalau ini juga berkaitan dengan finansial. Karena kalau kamu secara finansial juga tidak sama-sama kuat, tidak sama-sama mampu melihat nilai uang itu secara benar, secara baik ke depan, ya bisa hancur. Oke, next card, 3 kartu terakhir. Ada 8 tongkat dalam posisi terbalik ya. Ada yang batal melakukan perjalanan, hubungan ada yang batal, ada yang putus di tengah jalan, interview yang tidak berhasil, dan ataupun ada hal yang memang seharusnya kamu dapatkan, tidak kamu dapatkan. Di sini saya lebih melihat bukan kegagalan sebenarnya, sesuatu yang tertunda aja gitu loh, sesuatu yang tertunda. Kamu tertunda melakukan perjalanan, tertunda mendapatkan rezeki, tertunda mendapatkan kontrak dan lain sebagainya. Saya lihat di sini. Jadi memang kamu coba deh, kamu cari metode lain. Itu aja saran saya. Karena kelihatannya kamu pakai metode yang sama dan kamu itu tidak dalam posisi yang benar-benar bisa sabar. Ada sesuatu yang terburu-buru dalam dirimu sehingga kamu itu melewatkan 1-2 hal yang seharusnya tidak kamu lewatkan sehingga yang menjadi tertunda tadi. Jadi tolong kalkulasi, tolong dianalisis, tolong diobservasi sendiri apa yang seharusnya saya lakukan, tetapi mungkin saya lewatkan. Oke? Itu aja catatan dari saya. Ada 4 cawan dalam posisi yang sebenarnya. Sekali lagi, kalau memang kamu meninggalkan masa lalu seperti di 6 pedang, tinggalkan ya. Karena ada cawan yang lebih besar yang menunggu kamu di depan. Ada kasih sayang yang lebih baik menunggu kamu di depan. Orang yang lebih baik, rezeki yang lebih baik. Yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Oke? Jangan drama, hindarkan drama. Kamu elemen udara, seharusnya tidak drama. Oke? Tinggalkan drama. Ambil segi positifnya. Aduh, kok beribet banget hari ini. Ambil segi positifnya, kamu raih pembelajaran sehingga yang di depan itu benar-benar terlihat. Kalau itu memang hubungan yang lebih baru, hal yang lebih baik, kenapa enggak kamu dapatkan? Jadi jangan kamu terlalu terkungkung pada kesedihan di masa lalu, nggak baik. Oke? Next card ada 3 tongkat. Saya Leo, Sagittarius, Aries lagi. Banyak yang berkaitan dengan Leo, Sagittarius, Aries nih saya lihat. Kalau memang kamu itu harus menunggu ya nggak apa-apa. Tetapi saya katakan sekali lagi, keputusan harus kamu buat ya, buatlah ya. Banyak kamu itu mengambil kartu keputusan di sini banyak ya. 4 kartu ini loh, harus kamu ngambil keputusan. Didukung oleh 8 tongkat yang dalam posisi terbalik ya. Jangan menunggu ya. Kalau memang hal itu bisa kamu lakukan dulu, lakukan. Sudah kamu bisa putuskan, putuskan. Bisa kamu emban ya jalankan. Kewajiban itu ada ya, jangan dilihat aja. Tetapi harus dilakukan ya. Oke, ini loh di sini kan kapal itu ada di sana gitu loh. Ketika kapal tuh diam, kamu masa mau ngelihat terus? Padahal masa depanmu ada di kapal itu. Kenapa kamu nggak cari tumpangan lain? Kenapa kamu nggak bangun kapal yang baru? Kenapa kamu nggak usah menunggu kapal, tapi kamu cari sarana transportasi lain untuk kamu tuh nyampe ke tempat itu lebih cepatkah, lebih baikkah, lebih murahkah dan lain sebagainya. Jadi jangan energi menunggu itu kamu sematkan dalam dirimu. Benar-benar kamu harus berpikir untuk kemajuanmu, untuk masa depanmu, untuk kebaikanmu, untuk kebahagiaanmu dulu. Oke? Terima kasih Gemini. See ya.